Bincang Bali Seruti kali ini membahas tentang situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara. Perbincangan dilakukan bersama Bu Ijek dari Fosfar Maluku Utara. Fosfar adalah forum studi perempuan Maluku Utara. Simak perbincangannya berikut ini. Bu Ijek kan dari Fosfar Maluku Utara ya? Iya. Wih, saya terkenal loh itu Maluku Utara. Fosfar itu singkatan apa ya? Forum Studi Perempuan Maluku Utara. Forum Studi Perempuan Maluku Utara. Wah, sama berarti itu pro terhadap perempuan ya? Iya. Lembaga tersebut. Ya, sama juga loh dengan Bali Seruti di Bali di Denpasar, Bu Ijek. Nah, Forum Studi Perempuan Maluku Utara. Fokusnya bidang apa aja, Bu? Kita lebih pada pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan pendidikan kritis. Dua itu yang kami menjadi program penting. Nah, kasus perempuan itu maksudnya pendampingan ya? Iya, pendampingan ketika mereka melapor ke lembaga, maka kami bantu untuk mendampingi sampai ke rumah sakit, ke kantor polisi. Jadi seperti lembaga layanan juga itu ya, Bu Ijek? Iya, masuk dalam lembaga layanan karena Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu memberikan SK Wali Kota bahwa Fosfar juga adalah bagian dari P2 TP2A atau layanan terpadu. Berpartner dengan layanan pemerintah untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Beberapa OPD yang terlibat di dalam penanganan kasus itu. OPD-OPD yang terkait. Kalau situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara itu gimana ya, Bu Ijek? Apakah sama dengan di Bali atau di Jawa gitu, Bu Ijek? Apakah di sana udah nggak ada masalah atau gimana? Oh, di Ternate itu dianggap sebagai darurat. Darurat? Iya, karena dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi proses pelecehan seksual dari bapak-bapak tiri dan ayah kandung kepada anak-anaknya. Orang-orang terdekat dong? Orang terdekat. Tapi kasus tertinggi adalah perceraian. Perceraian? Iya, itu adalah kasus tertinggi. Jadi tidak tabu ya cerai di sana ya, Bu? Tidak tabu. Oke. Nah, lalu untuk sekarang kan sudah ada undang-undang tuh, Bu, yang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau undang-undang TPKS nomor 12 tahun 2022 ini baru kan? Itu kira-kira di sana udah tersosialisasi atau gimana? Sementara sosialisasi karena kemarin diskusi dengan Polres belum melakukan itu, mereka belum pakai sebenarnya. Jadi masih dalam proses menyampaikan kepada masyarakat tentang undang-undang TPKS ini. Iya, iya. Oh iya ya, karena undang-undang ini baru ya pada tanggal 12 April 2002 dan regulasi turunannya juga belum selesai ya. Tapi kita sebagai lembaga swadaya masyarakat wajib juga ikut mensosialisasikan. Iya, Bu Ijek ya. Kami selalu melakukan itu bersama dengan P2 TP2A. Terus tentang tadi fokusnya di samping tentang pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu pendidikan kritis. Apa itu, Bu Ijek? Jadi pendidikan kritis itu biasanya kami membuat kelompok ibu-ibu di beberapa wilayah yang dianggap sebagai rentan terhadap kekerasan. Makanya kita membangun untuk kita selalu diskusi-diskusi tentang apa dampak kekerasan terhadap perempuan, ya kan? Karena di sana itu budaya patriarki cukup tinggi sekali, sehingga perempuan selalu berada pada posisi dimarginalisasi. Jadi perempuan itu berada bukan dalam pengambilan keputusan atau pembuat kebijakan, tetapi perempuan lebih diarahkan dalam hal-hal domestik. Dengan kegiatan adat istiadat itu selalu melibatkan kaum perempuan gitu. Jadi perempuan itu menguasai pasar, mereka itu sebagai penguasa, padahal itu kan pencari nafkah, mereka sebagai pencari nafkah utama saya melihat, tapi itu dianggap sebagai bukan hal yang penting sebenarnya kalau saya melihat, padahal sektor-sektor ini tuh didominasi oleh kaum perempuan. Dari 100% itu laki-laki hanya 5%, 95% didominasi oleh kaum perempuan. Di pasar-pasar, seluruh pasar yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Jadi perempuan mendominasi UKM ya sesungguhnya ya. Sektor.
itu pendidikan kritis menurut saya itu berarti bagaimana menyadarkan mereka Iya. akan diri mereka, ya kalau mereka mengalami ketidakadilan begitu, untuk menyadarkan agar mereka bisa berubah. Saya jadi ingat karena pendidikan kritis ini Bu Ijek, kita juga kerjasama itu dengan Bali Sruti, dengan Kapal Perempuan yang mengembangkan pendidikan kritis yang selalu kemana-mana berlayar ke seluruh Indonesia, ke pulau-pulau. Itu gimana? Apakah sampai juga ke sana? Saya juga kan belajar di kapal. Saya belajar di Kapal Perempuan tentang pendidikan kritis. Jadi itu menjadi muatan buat saya untuk melakukan prosesnya di lapangan. Nah, jadi kita belajar dari Kapal Perempuan. Awalnya saya belajar di situ dan saya mengembangkan di Tidore, tapi belum seberapa banyak yang kami lakukan. Kami melakukan sesuai dengan di mana wilayah itu banyak sekali mengalami kekerasan. Di situ kami melakukan pendidikan kritis. Oh ya, berarti Pospar Maluku Utara ini juga sama dengan Bali Sruti yang betul. sudah bekerja, sudah di Kapal Perempuan itu sudah berlabuh ke Pulau Bali, sudah berlabuh ke Pulau Tidore ya? Tidore. Oh, sampai Karena sejauh waktu itu kan saya diajarin, saya sekolah khusus di Kapal Perempuan dari mulai tahapan belajar awal sampai TOT, dan itu menjadi sebuah bekal saya untuk bagaimana membangun sebuah sebuah komunitas yang memang perspektifnya betul-betul perspektif terhadap perempuan. Ya, jadi itulah jadi sekarang Bu Ijek mengembangkan kepada komunitas dan melalui Pospar Maluku Utara ya. Demikianlah seharusnya kita ya antara sesama lembaga swadaya masyarakat yang pro terhadap perempuan, mestinya kita bekerja sama Betul. mengembangkan dan mengembangkan. Seperti saya juga di Bali Sruti juga dikuatkan oleh Kapal Perempuan, Bu Ijek juga di Kapal Perempuan, kita juga sesama Bali Sruti dan Pospar ini bisa bekerja sama untuk bisa menguatkan perempuan. Baik Bu Ijek, terima kasih. Selamat bekerja untuk Maluku Utara. Nanti kalau sudah buat teman-teman di Bali Sruti. Iya, sama-sama. Nanti kalau ke Bali Sruti kita mampir dan lalu nanti saya sama-sama. Bisa jalan ke Bali Sruti. Oke, Bu. Di Denpasar kan? Ya, di Denpasar kami. Pulau Badung. Bukan Pulau Bali, tetapi Pulau Bali itu terdiri dari 9 kabupaten kota. Kotanya itu adalah Kota Denpasar. Di situ lokasinya untuk Bali Sruti, tetapi kerjanya itu ke seluruh Bali. Dan tentu kita tidak bisa lepas sesama ini, bisa bergandengan tangan, bekerja sama. Dan kami sekarang ini memang bekerja sama dengan Kapal Perempuan sama seperti Pospar Saya Maluku. sudah lama sebenarnya. Gitu ya, Bu ya? Kapal dari tahun 2002. Ya. Sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Saya bergabung dengan kawan-kawan di kapal, dan di situ sampai sekarang kami pun masih artinya ilmu yang diberikan itu menjadi bekal sebenarnya Untuk menyebarkan di seluruh jadi menurut Maluku saya Utara kami tidak menjadi sesuatu yang membekas dalam kehidupan gitu. Ilmu yang saya belajar di Kapal Perempuan. Ya, jadi Kapal Perempuan juga sudah memberikan bekas-bekas jejak-jejak untuk kita LSM perempuan yang ada di daerah. Kita juga berkewajiban memberikan jejak-jejak itu, menyebarkan pengetahuan itu kepada kaum kita yang memang mengalami ketidakadilan. Nah teman-teman, demikianlah perbincangan antara Ibu Riniti dari Bali Sruti bersama Ibu Ijek dari Pospar Maluku Utara. Jangan lupa simak selalu bincang Bali Sruti berikutnya ya.